Bab 2829. Tubuh pertempuran peringkat 50 teratas. Selanjutnya, Sando Siong juga tidak sungkan, tubuhnya mengalir deras seperti listrik, merobek udara dalam sekejap, dan bergegas menuju Erik Kin lagi. Sekte Beruang Darah adalah satu-satunya dari 4 sekte besar pegunungan sihir yang berfokus pada praktik tubuh Taois. Alasan mengapa dinamakan Sekte Beruang Darah adalah karena di dalam sekte tersebut memiliki sebuah teknik gaib tubuh pertempuran beruang darah yang berkualitas tertinggi. Jangan merasa posisinya di peringkat 49, dan tampaknya itu tidak cukup tinggi. Tapi nyatanya, daratan dunia dewa begitu besar, apa saja yang bisa dirangking dalam peringkat 100 teratas adalah tubuh pertempuran Dharmakaya kualitas unggul. Hanya saja peringkat ini berasal dari zaman kuno, yang membandingkan kesempurnaan dari tubuh pertempuran Dharmakaya. Tampaknya banyak tubuh pertempuran Dharmakaya berperingkat tinggi, tetapi tidak lengkap karena sudah ada kecacatan. Itu menyebabkan penurunan tajam dalam kekuatan, bahkan tidak sebagus beberapa peringkat yang lebih rendah, atau bahkan tidak dalam peringkat, tetapi memiliki teknik yang sempurna. Tetapi tubuh gaib beruang darah dari Sekte Beruang Darah tidak sama. Teknik ini memang tidak lengkap di masa lalu. Inilah sebabnya mengapa ketua Sekte Beruang Darah mengandalkan Sekte Agung dan menikahi kultivator wanita dari keluarga Lu. Dan saat wanita ini membunuh istri kedua dia pun tidak berani menghukumnya. Namun setelah itu, secara kebetulan, ketua Sekte Beruang Darah mendapatkan bagian teknik beruang darah yang hilang, alhasil teknik sempurna dan Sekte Beruang Darah juga mengandalkan teknik gaib untuk jaya, menjadi salah satu dari 4 sekte utama pegunungan sihir. Sekarang Sando Siong menggunakan tubuh gaib beruang darah versi lengkap zaman kuno, bagaimana mungkin dia tidak percaya diri? Bang bang bang. Sando Siong mengandalkan tubuh gaib yang mendominasi, dan tidak berputar-putar dengan Erik Kin, melainkan langsung menyerang dengan bantuan teknik rahasia ruang. Di sisi lain, Erik Kin terus mundur di bawah serangan Sando Siong, dan kadang-kadang jatuh ke Gunung Tandus. Kekuatan besar ini menghancurkan jalur pegunungan. Orang ini sepertinya tidak begitu hebat. Melihat semua ini di depannya melalui cahaya cermin perunggu, Steve Yan tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Dia juga khawatir Sando Siong dibunuh oleh Erik Kin saat pembalasan dendam. Tetapi setelah menontonnya sebentar, itu benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Erik Kin sebagai fase penilaian tahap awal mampu menahan serangan gencar Sando Siong, memang memiliki beberapa kemampuan, tapi hanya begitu saja. Steve Yan tidak hanya pandai ramalan dan deduksi, tetapi juga memiliki dasar kultivasi yang baik, yang secara alami dapat dilihat dengan jelas. Selain tubuh Taois yang lebih kuat, anak ini dapat mempertahankan stabilitas tubuh Taois di depan tubuh gaib. Tampaknya tidak ada kemungkinan bisa membuat krisis hidup dan mati bagi Sando Siong. Steve Yan mencubit dagunya, matanya berbinar. Mungkinkah Sando Siong dijebak oleh orang lain setelah orang ini dihancurkan? Atau apakah ada rahasia surga lain yang tidak aku ketahui? Selama pertarungan, Erik Kin juga diam-diam berpikir. Serangan Sando Siong seperti embusan angin dan hujan tanpa henti. Kekuatan tubuh gaib beruang darah memang tidak buruk. Di bawah ledakan kekuatan tubuh pertempuran lawan, lengannya sedikit mati rasa akibat serangan itu. Ketahuilah, Erik Kin telah melatih tubuh pertempuran yaitu teknik tubuh emas tulang besi, teknik penempaan tubuh abis dan banyak tubuh pertempuran lainnya. Selain itu, 12 rasi bintang yang ditempa oleh tubuh Raja Kin, dalam keadaan normal, dia terkalah-kalah pamor. Tentu saja, ini juga karena Erik Kin tidak sepenuhnya mengaktifkan tubuh Raja Kin dan memanggil bayangan roh leluhur. Namun, begitu menggunakan metode ini, itu sama saja dengan mengungkapkan identitas. Berbeda dengan 3 jurus pedang yang diturunkan ayahnya, yaitu membantai roh, menghancurkan tanah, dan membelah langit.
Ketiganya diciptakan oleh Alonso Kin. Selain Eric Kin di keluarga Kin, dia adalah satu-satunya yang menguasainya. Selain pelatihan keras, Alonso Kin menjaga dinasti Raja Qin dari mereka yang berniat mengadakan pemberontakan, dan dinasti Qin jauh dari pegunungan sihir, dan ada dinasti Bai di tengah-tengah sebagai pemisah yang berwilayah luas, sehingga tidak mungkin tersebar ke sisi ini. Tapi tubuh Raja Qin berbeda. Ini telah menjadi metode wajib bagi keluarga Qin selama ribuan tahun, jangankan pegunungan sihir. Saat Eric Qin pergi ke kedalaman wilayah utara, dia juga dikenali orang karena asal muasal ilmu sihirnya, hingga orang menebak dia adalah Eric Qin. Tentu saja, keluarga Qin tidak takut pada sekte beruang darah. Tapi Eric Qin tidak ingin mengekspos asal-usulnya terlalu dini. Setidaknya, tidak mau sebelum pergi ke wilayah rahasia galaksi. Lagi pula, ketika pergi ke wilayah rahasia, dia berencana untuk menemukan lembah transmisi dan kemudian kembali ke bintang biru. Jika identitasnya diketahui saat ini, dan kemudian menyebar, itu akan menarik perhatian tetua keluarga Qin. Meskipun para tetua itu baik, tetapi dia akan terkendali sepenuhnya, dan tidak baik pergi ke lembah transmisi. Tentu saja, jika terpaksa menggunakannya, Eric Qin tidak akan sungkan. Dan sekarang setelah adegan di depan mata, itu tidak berarti bahwa Eric Qin tidak memiliki perlawanan. Tubuh Raja Qin bisa ditunda dulu. Teknik api suci adalah pilihan terakhir. Ini pasti tidak boleh digunakan. Bertarung sambil mundur, Eric Qin terus berpikir. Berbeda dengan tubuh Raja Qin, sekali dirinya mengungkapkan api suci atau bahkan untuk melakukan teknik tarian naga, itu sama saja dengan berkaitan dengan perintis sekte kebenaran. Menjadikan sekte beruang darah sebagai musuh bagi sekte kebenaran, tentu saja Eric Qin tidak akan menjebak Nicholas Peng dan Tenno Zhang seperti itu. Jurus ribuan guntur adalah ilmu dewa tingkat 3. Perlu tempat dengan aura guntur yang cukup untuk mencapai kekuatan tingkat 4, dan itu tidak cukup untuk menghadapinya. Sky Eater dan kabut beracun sudah digunakan barusan, tidak mudah untuk menembus roh di luar tubuhnya. Memikirkan hal ini, Eric Qin tidak bisa menahan senyum. Tampaknya cara terbaik adalah dengan menggunakan mangkuk pemanggil roh. Benda ini telah disempurnakan oleh dirinya, dan meskipun dia belum menguasai sepenuhnya penggunaannya, metode penggunaan yang dia pahami sekarang sudah cukup untuk menghadapi situasi ini. Dan mangkuk pemanggil roh adalah barang dewa tingkat 4 yang cukup kuat dan cocok untuk situasi saat ini. Tanpa diduga, Tuhan memberi dia kesempatan yang sangat baik untuk bereksperimen dengan benda ini. Gunakan saja mangkuk ini untuk melihat apa efek ledakan kekuatan barang dewa tingkat 4 ini. Memikirkan hal ini, mata Eric Qin berkilat penuh harapan. Di laut kesadaran, mangkuk pemanggil roh mengapung perlahan. Sebagai barang dewa, tidak perlu ditaruh di tas penyimpanan, bisa langsung dihirup ke dalam laut kesadaran. Apalagi penggunaan mangkuk pemanggil roh bisa dikeluarkan atau diaktifkan di laut kesadaran, dengan efek yang berbeda-beda. Di laut kesadaran, Reiki mengalir, dan mangkuk pemanggil roh secara bertahap memancarkan cahaya putih. Merasakan pancaran cahaya, Black Demon mau tak mau terbang ke sudut, menciut tubuhnya. Tidak tahu mengapa, aura mangkuk ini memberi dirinya perasaan yang menakutkan, seolah-olah benda ini telah menelan banyak suku sejenis dirinya. Dan kekuatan hisap segera terpancar dari mangkuk pemanggil roh, terbang di sepanjang laut kesadaran, dan mengalir ke tubuh Eric Qin. Merasakan pengaktifan mangkuk pemanggil roh, mata Eric Qin berbinar. Hus. Pada saat daya hisap dihasilkan, Eric Qin melambaikan tangannya, dan kabut hitam terbang keluar dari lengan bajunya dan menyerbu Sando Xiong. Pada saat yang sama, ada banyak titik bintang yang tersembunyi di kabut hitam, sepertinya Eric Qin sedang meletakkan sesuatu. Bodoh,
Sampai sekarang, apakah kamu tidak tahu bahwa metode ini tidak berguna terhadapku yang mengaktifkan teknik gaib? Sando Xiong mencibir dengan jijik dan menyerang Eric Qin dengan acuh tak acuh. Dan tubuhnya tidak bergerak, tapi ilusi beruang darah di luar tubuhnya bergerak seketika. Mengaum ke langit, sepasang cakar beruang melambai dengan tajam. Dalam sekejap mata, kabut hitam itu terkoyak dan dihancurkan oleh ilusi beruang darah. Bersambung.